Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sial, bagaimana bisa orang ini melakukannya? Dewa Taisu Senyi memiliki tingkat pertahanan dan pembatasan yang paling kuat dari Taisu. Tapi orang ini bisa mengendalikannya, seolah-olah Dewa Taisu adalah miliknya. Komandan Merah sangat terkejut melihat pemandangan ini, meskipun dia sudah siap untuk mati dalam pertempuran ini. Tapi setelah melihat metode yang digunakan Xion sekarang, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Karena jika Dewa Taisu Senyi berada di bawah kendali makhluk sensi, itu pasti akan menyebabkan masalah besar bagi Taisu. Jadi saat Komandan Merah memikirkan masalah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kenapa? Apakah Anda takut sekarang? Jangan khawatir, semua ini akan segera berakhir. Jadi setelah Anda mati, Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah hidup dan mati para sampah Taisu. Terlepas apakah Taisu Anda mendapatkan kemenangan atau kekalahan, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikannya dengan mata Anda sendiri. Jadi masalah pertempuran ini di masa depan itu bukan lagi urusan Anda. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Jelas dengan kalimat Xiaoyan, dia juga akan membunuh Komandan Merah. Hanya saja dia tidak takut mati. Karena yang benar-benar ditakuti Komandan Merah saat ini adalah formasi pembatasan Taisu bukan lagi menjadi yang teratas. Begitu makhluk sensi memiliki kemampuan untuk melanggar pembatasan ini, sensi akan mendapatkan kekuatan besar dalam invasi antar dunia. Apalagi setelah Komandan Merah melihat baju besi Dewa Palsu yang dikenakan oleh Xiaoyan. Ditambah lagi avatarnya telah membunuh pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Jadi dia tidak tahu berapa banyak baju besi Dewa Palsu yang bisa dikumpulkan Xiaoyan selama ini. Bagaimanapun, selama tidak peduli seberapa besar kerusakan baju besi Dewa Palsu, selama inti kristal merah tidak rusak, baju besi Dewa Palsu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Lagi pula, Komandan Merah juga mengetahui karena dia telah mengirim pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh avatarnya. Tetapi semuanya dibunuh oleh avatar Dewa Asli. Awalnya dia berpikir bahwa dengan dia mengirim banyak pasukan Taisu untuk mengepung dan penindasan avatar Dewa Asli, mereka akan dapat membunuhnya, sehingga mereka bisa kembali ke sarang Dewa Taisu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa merekalah yang dibantai oleh avatar Dewa Asli Xiaoyan dan dijarah baju besi Dewa Palsu mereka olehnya. Sekarang orang di depannya bisa mematahkan pembatasan baju besi Dewa Palsu dengan mudah. Jika semua baju besi Dewa Palsu yang dia kumpulkan bisa digunakan pasukan sensi, meskipun level baju besi Dewa Palsu ini tidak terlalu tinggi, tapi jika baju besi Dewa Palsu digunakan oleh orang yang kuat yang berada di keabadian, maka mereka akan seperti harimau yang memiliki sayap. Karena baik itu dari segi pertahanan dan efektivitas tempur mereka akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mungkinkah jika makhluk sensi hanya menggunakan baju besi Dewa Palsu saja, Komandan Merah tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, kekuatan abadi di dalam baju besi Dewa Palsu membutuhkan pasokan energi keabadian dari Dewa Taisu Senyi. Jika energi di dalamnya habis, tapi masalahnya sekarang, tidak hanya Xiaoyan bisa mengenakan baju besi Dewa Palsu, tetapi dia juga memiliki sarang Dewa Taisu Senyi yang sangat besar di belakangnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda mematahkan pembatasan Dewa Taisu Senyi saya, tapi ini mungkin satu-satunya Dewa Taisu Senyi dan sekian banyak baju besi Dewa Palsu yang Anda miliki. Jadi seharusnya Anda masih membutuhkan waktu untuk dapat mengendalikannya. Komandan Merah mendengus dingin.
Sepertinya dia ingin mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Meskipun sebenarnya detak jantungnya sendiri berdetak sudah semakin cepat, yang menunjukkan ada rasa panik di dalamnya. Bukankah Anda mengatakan pembatasan Taisu Anda nomor 1 di dunia? Tapi menurut saya pembatasan Taisu Anda tidak lebih dari itu. Jadi sebaiknya Anda jangan berpikir pembatasan Taisu sangat kuat. Karena nyatanya formasi pembatasan Taisu Anda masih bisa dipatahkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, akhirnya Komandan Merah mengerti bahwa orang yang mematahkan pembatasan Taisunya adalah cahaya biru dari mata anjing yang besar dan aneh itu. Oleh karena itu, dengan cepat Komandan Merah langsung melihat sekeliling. Karena dia berharap menemukan keberadaan Goyan. Tapi setelah Goyan mematahkan formasi pembatasan Dewa Taisu, dia segera berubah menjadi sosok yang kecil. Kemudian dengan cepat terbang kembali ke dalam jubah lengan Xiaoyan. Hanya saja, Goyan tidak banyak bicara, tetapi mengirimkan informasi yang dia ketahui, kemudian tertidur karena kelelahan. Apakah Anda pikir dengan menggunakan metode ini, dunia sensi bisa mengalahkan Taisu saya? Bagaimana pembatasan yang dimiliki oleh Dewa Taisu Senni yang selalu berubah? Jadi ada kemungkinan Anda akan sulit dapat mematahkan pembatasan tersebut. Karena Taisu juga memiliki formasi pembatasan yang jauh lebih rumit dari pembatasan ini. Jadi terlalu banyak berharap Anda dapat mengalahkan Taisu saya. Jika karena Anda bisa mematahkan pembatasan baju besi Dewa Palsu dan dapat mengendalikan Dewa Taisu Senni saya. Komandan Merah dengan keras kepala berkata dengan liar. Mengapa Anda masih berbicara omong kosong? Yang hanya akan menggambarkan Anda sebagai bebek yang akan mati. Anda harus tahu, makhluk sensi saya tidak seperti makhluk Taisu, yang semuanya dikandung melawan langit. Sehingga Taisu Anda menanamkan kemauan. Bahkan untuk dapat bertarung dengan saya, mereka perlu mengandalkan baju besi Dewa Palsu. Memang saya akui bahwa Taisu memang memiliki formasi pembatasan yang sangat kuat. Namun Anda juga harus mengakui bahwa makhluk sensi juga sangat kuat. Sebelumnya keberadaan Anda di dunia sensi hanya untuk memata-matai kekuatan makhluk sensi saya. Sekarang Anda tidak perlu menebak-nebaknya, karena Anda bisa mengetahuinya setelah mendengarkan perkataan saya. Meskipun Anda telah menjarah begitu banyak sumber daya sensi, tetapi itu tidak berguna karena Anda tidak mendapatkan informasi yang berguna sama sekali. Xiaoyan berkata perlahan, kemudian mengangkat bahunya, tapi ada ekspresi jijik yang terpancar dari wajahnya. Sebelumnya, Xiaoyan juga berpikir bahwa sensi tidak memiliki orang-orang kuat di dalam. Tetapi saat di dunia nyata Xuan Yin, dia dapat melihat banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sana. Apalagi dunia sensi yang sangat luas. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun dengan kekuatan yang sangat kuat? Seperti halnya sang ratu yang memiliki kekuatan yang tidak terduga. Setidaknya dia memiliki peran yang setara dengan Chen Xiyuan dari dunia nyata Xuan Yin. Selain itu, dalam bahtera besar yang muncul dengan nafas dewa abadi yang seharusnya belum pernah dilihat oleh Xiaoyan, yang seolah-olah mereka dengan panik menyembunyikan kekuatan dunia sensi yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak menghancurkan istana surgawi. Meskipun mereka sepenuhnya mampu menghancurkan istana surgawi, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebenarnya bukan karena mereka takut pada 10 raja roh dari istana surgawi, tapi mereka jelas berpikir, dengan kekuatan sang ratu itu juga lebih dari cukup. Bagaimanapun kekuatan 10 raja roh teratas telah ditekan oleh Yang Mulia, sehingga kekuatan mereka tidak ditingkatkan. Bagaimanapun sang ratu bukanlah orang yang lemah, lagi pula dia orang kuat yang hidup dari sebelum Yang Mulia jatuh. Apalagi dengan semua sumber daya yang ditinggalkan Yang Mulia dalam tubuhnya. Meskipun bakat kultivasi sang ratu tidak sebaik Yang Mulia, tetapi di bawah kultivasi dan pengaturan Yang Mulia, kekuatan sang ratu pasti tidak lemah. Namun sang ratu sepertinya memiliki pengaturan jangka panjang,
Dan bahkan tujuan sebenarnya dari pertarungan Xiaoyan saat ini adalah drama yang diatur oleh sang ratu untuk menakut-nakuti Taisu dengan permainan psikologis di antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, Komandan Merah adalah tuan muda ke-12. Jika dia dikalahkan di sini, pasti akan menarik perhatian Taisu dan tidak akan menimbulkan kecurigaan setelah wanita ini mengirimkan informasi tersebut kembali ke Taisu. Meskipun rencana ini terlalu beresiko, tetapi sang ratu juga telah mempertimbangkannya dengan matang. Oleh karena itu, alasan mengapa sang ratu tidak menghentikan Xiaoyan saat Xiaoyan membiarkan avatar dewa asli pergi untuk membuat keributan besar. Dia telah memiliki rencana ini, sehingga dia bisa memancing Taisu yang kuat muncul dari kegelapan Laut Barat. Dengan tipu daya ini, jika Taisu mengetahui rekarnasi yang mulia telah muncul kembali dan menghancurkan kelompok Taisu ini dengan kekuatannya yang sangat kuat, para Taisu pasti akan memiliki ketakutan di hati mereka, sehingga mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidikinya. Karena mereka pasti berpikir, jika mereka tetap menerobos masuk ke dunia sensi dengan gegabah, mereka pasti akan menghadapi pertempuran yang menghancurkan Taisu mereka sendiri. Karena hanya dengan kekuatan yang mulia, Taisu akan sangat ketakutan. Bahkan bukan hanya Taisu, begitu pula dunia lain. Bagaimanapun selama ada yang mulia, sensi memiliki hak untuk berbicara di 9 dunia. Sebelumnya karena keberadaan yang mulia yang bisa menstabilkan kekuatan antar dunia, kedamaian antar dunia saling terjaga, sehingga banyak makhluk hidup bisa aman dan sehat. Bagaimanapun, kedamaian bisa tercipta karena ada kekuatan yang setara di antar dunia. Namun setelah kematian yang mulia, keseimbangan kekuatan antar dunia mulai menghilang, sehingga mulai ada pertarungan antar dunia tanpa mempedulikan hidup dan mati. Jadi bagi mereka yang seluruh dunianya berada di ambang kehancuran, seperti halnya dunia Taisu yang sudah tidak memiliki sumber daya untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa melakukan invasi dunia lain yang dapat menghentikan kepunahan dunia mereka. Sudahlah, lupakan saja. Saya tidak memiliki banyak waktu karena Anda meminta saya untuk segera berangkat pergi ke dunia lain. Sambil berbicara, Xiaoyan menatap sang ratu dengan serius. Mendengar itu, sang ratu sedikit mengangguk. Lakukan dengan tangan Anda sendiri. Jika wanita ini tidak melakukan gerakan mundur, Anda tidak akan terekspos. Jadi satu-satunya cara untuk melakukannya, Anda harus benar-benar memaksakan hidupnya hingga batasnya. Adalah dengan cara ini, Anda akan melihat apakah metode bisa membuat wanita ini lebih tertarik pada keinginannya untuk bertahan hidup. Setelah sang ratu selesai berbicara menggunakan kekuatan jiwanya, kekuatan Xiaoyan melangkah keluar dengan sebuah tinju yang sangat kuat. Tapi Komandan Merah yang telah sedikit pulih melihat adegan itu juga tidak tinggal diam. Dia juga mengayunkan pukulannya yang mengandung kekuatan yang sangat besar, juga meledak. Meskipun dia tidak memiliki terlalu banyak gerakan yang bagus, karena sekarang dia sudah tidak memiliki kepercayaan diri untuk terus bertarung melawan Xiaoyan. Bagaimanapun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Segera kedua tinju bertabrakan di udara dengan keras. Tuar! Dengan cepat terdengar suara retakan tulang saat lengan Komandan Merah meledak dengan keras. Bahkan baju besi dewa palsu berat yang dia kenakan juga langsung meledak, yang membuat daging dan darah berterbangan di sekitar tabrakan kedua tinju. Namun di bawah dampak ledakan yang menyebar, tiba-tiba 5 jari Xiaoyan langsung menusuk dada Komandan Merah, yang membuat telapak tangan Xiaoyan langsung menembus punggung Komandan Merah Taisu, sambil memegang jantung emas yang masih berdetak di tangannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.